Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti Badru belajar dari rumah. Anak-anakku, pada hari ini Bu Dina dan kalian semua akan belajar tema 2, subtema 4, mata pelajaran matematika. Pada tema 2, subtema 4 kali ini, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah belajar tentang pecahan? Sudah pernah ya waktu kelas 2? Nah, semoga masih ingat. Semoga nanti mudah dalam mempelajari materi ini. Apa sih teman-teman pecahan itu? Pecahan merupakan bagian dari kesatuan atau keseluruhan. Pecahan dapat juga digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari kelompok benda. Pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. A per B, di mana A sama dengan atau disebut pembilang, kemudian garis yang tengah itu dibaca per, kemudian B disebut penyebut. Jadi dibaca A per B. Dan yang perlu diperhatikan adalah A dan B adalah bilangan cacah. B tidak sama dengan 0. Sekarang kita akan belajar menuliskan pecahan berdasarkan gambar. Di sini Bu Dina punya cerita. Dayu memiliki hewan peliharaan kelinci. Makanan kelinci Dayu adalah wortel. Dayu menyiapkan wortel dengan membagi satu wortel menjadi beberapa bagian. Di sini ada satu wortel. Jika satu wortel ini dituliskan dalam bentuk pecahan, maka nilainya adalah 1 per 1. Dibaca 1 per 1. Artinya apa? 1 per 1 artinya 1 dari 1 bagian. Selanjutnya, Dayu memotong satu wortel menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, jika setiap bagian ini kita tuliskan dalam bentuk pecahan, maka nilai setiap bagiannya adalah 1 per 2. Dibaca 1 per 2. 1 per 2 artinya 1 dari 2 bagian. Selanjutnya, Dayu memotong wortel menjadi 3 bagian yang sama besar. Jika setiap bagian dituliskan dalam bentuk pecahan, maka nilai setiap bagian adalah 1 per 3. Dibaca 1 per 3. 1 per 3 artinya 1 dari 3 bagian yang sama besar. Selanjutnya, Dayu memotong wortelnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jika setiap bagian dituliskan dalam bentuk pecahan, maka nilai setiap bagian adalah 1 per 4. Dibaca 1 per 4. 1 per 4 artinya 1 bagian dari 4 bagian sama besar. Sekarang coba perhatikan cerita berikut ini. Ibu Siti membeli 2 pizza. Kemudian pizza tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Pizza pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Ada 2 pizza berarti ya.
dari 1 tadi dipotong menjadi 2. Maka jika ditanyakan berapa nilai setiap bagian pizza? Nah, jika setiap pizza kita tuliskan dalam bentuk pecahan, nilainya adalah 1/2. 1/2 artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jika ditanyakan berapa nilai setiap bagiannya, nah, jika setiap bagian dari potongan pizza dituliskan dalam bentuk pecahan, maka nilai setiap bagiannya adalah 1/4. Nah, 1/4 artinya 1 bagian dari 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, Ibu Siti membeli lagi 1 pizza. Kemudian pizza tersebut dipotong menjadi 6 bagian. 1 pizza dipotong menjadi 6 bagian. Jika setiap potong atau setiap bagian dituliskan dalam bentuk pecahan, maka nilai setiap bagiannya adalah 1/6. 1/6 artinya 1 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Nah, ini kalau yang ditanyakan adalah nilai setiap bagiannya, nilai 1 potongnya, ya. Selanjutnya, nah, pizza yang sudah dipotong menjadi 6 bagian tadi, nah, sama ayahnya Siti dimakan 2 potong. Ayahnya Siti makan 2 potong pizza nih. Nah, jika 2 potong pizza yang dimakan ayahnya Siti ini dituliskan dalam bentuk pecahan, maka nilainya adalah 2/6. Artinya 2/6 adalah 2 bagian dari 6 bagian sudah dimakan. Nah, jika pizza yang belum dimakan dituliskan dalam bentuk pecahan, nilainya adalah 4/6. Artinya 4/6 adalah 4 bagian dari 6 bagian belum dimakan. Nah, kalau tadi masih ayahnya Siti yang makan 2 bagian. Sekarang ibunya Siti juga makan 2 potong pizza. Nah, jadi ada berapa pizza yang sudah dimakan? Ada 4. Jika bagian pizza yang sudah dimakan ayah dan ibunya Siti dituliskan dalam bentuk pecahan, maka nilainya adalah 4/6. Artinya 4/6 adalah 4 bagian dari 6 bagian sudah dimakan. Nah, dan sisa pizza yang belum dimakan jika dituliskan dengan pecahan nilainya adalah 2/6. Artinya 2 bagian dari 6 bagian belum dimakan. Selanjutnya di sini Budina punya gambar kotak. Nah, 1 kotak dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ada 1 bagian yang diberi warna hijau. Jika 1 bagian ini dituliskan dalam bentuk pecahan biasa, maka nilainya adalah 1/4. Nah, jika 3 bagian yang berwarna putih dituliskan dalam bentuk pecahan, nilainya adalah 3/4. Selanjutnya, kotak yang kedua dibagi menjadi 4 juga. Namun, ada 2 bagian yang berwarna hijau dan ada 2 bagian yang berwarna putih. Jika 2 bagian berwarna hijau dituliskan dalam bentuk pecahan, nilainya adalah 2/4. Nah, 2 bagian berwarna putih jika dituliskan dalam bentuk pecahan adalah nilainya 2/4 juga. Selanjutnya, di sini ada 1 kotak yang dibagi menjadi 8 bagian. Dari 8 bagian ini, ada 3 kotak yang diberi warna hijau. Jika 3 kotak warna hijau ini dituliskan dalam bentuk pecahan, nilainya adalah
3/8. Dan sisanya ada 5 bagian berwarna putih. 5 bagian ini jika dituliskan dalam bentuk pecahan nilainya adalah 5/8. Selanjutnya adalah ada kotak lagi dibagi menjadi 8 bagian. Namun ada 4 bagian diberi warna hijau dan 4 bagian berwarna putih. Jika masing-masing dituliskan dalam bentuk pecahan, nilai kotak yang berwarna hijau adalah 4/8 dan 4 bagian yang berwarna putih nilainya adalah 4/8. Selanjutnya, di sini Budina mempunyai 4 lingkaran. Setiap lingkaran dibagi menjadi beberapa bagian. Lingkaran yang pertama dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian berwarna kuning, maka dapat dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. Dan satu bagian berwarna putih, maka dapat dituliskan 1/2. Lingkaran yang kedua dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian berwarna kuning, maka dapat dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/3. Dan 2 bagian berwarna putih, maka dapat dituliskan 2/3. Lingkaran yang ketiga di sini dibagi menjadi 4 bagian. Satu bagian berwarna kuning, maka dapat dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/4. Dan ada 3 bagian yang berwarna putih, maka dapat dituliskan 3/4. Selanjutnya, lingkaran yang terakhir dibagi menjadi 4 bagian juga. Namun ada 3 bagian yang berwarna kuning, maka dapat dituliskan dalam bentuk pecahan yaitu 3/4. Satu bagian berwarna putih, maka dapat dituliskan 1/4. Selanjutnya, kita akan menuliskan pecahan berdasarkan soal cerita. Hari Minggu, Ibu Aufa membuat brownies kukus. Ibu Aufa memotong brownies kukus menjadi 7 bagian yang sama besar. Jika kita ingin menuliskan nilai dari setiap bagian brownies kukus itu, maka nilainya adalah 1/7. Artinya, satu bagian dari 7 bagian yang sama besar. Selanjutnya, Kakak Aufa makan 2 potong brownies. Nah, kita dapat menuliskan banyaknya brownies yang dimakan Kakak Aufa dalam lambang pecahan seperti berikut ini. 2/7. Artinya, 2 bagian dari 7 bagian sudah dimakan kakaknya Aufa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Pecahan senilai dapat dinyatakan dalam bentuk kotak panjang atau dalam bentuk garis bilangan. Yang pertama, kita akan menentukan pecahan senilai. Oh iya, sebelumnya Budina jelaskan ya, pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Pecahan senilai dapat dinyatakan dalam bentuk kotak panjang atau dalam bentuk. Nah, sekarang kita akan menentukan pecahan senilai dalam bentuk garis bilangan. Di sini ada garis bilangan A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, pada garis bilangan yang pertama, yang A, di situ ada satu garis bilangan dibagi menjadi 2 bagian. Maka nilai setiap bagiannya adalah, ya, selanjutnya di situ yang B ada satu garis bilangan dibagi menjadi 3 bagian. Selanjutnya, satu garis bilangan dibagi menjadi 4 bagian. Satu garis bilangan dibagi menjadi 5 bagian, satu garis bilangan dibagi menjadi 6 bagian, satu garis bilangan dibagi menjadi 8 bagian, dan satu garis bilangan dibagi menjadi 10 bagian. Bagaimana cara menentukan pecahan itu senilai? Nah, yang harus kalian perhatikan adalah pecahan senilai pada garis bilangan ini dapat kita lihat
dengan cara melihat garis putus-putus yang ada. Misalnya, coba perhatikan 1/2. 1/2 di situ ada garis putus-putus dengan 2/4. Kemudian ada garis putus-putus juga dengan 3/6. Dan 4/8, 5/10, dan begitu seterusnya. Artinya, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, dengan 3/6, dengan 4/8, dengan 5/10, dan seterusnya. Begitupun dengan pecahan yang lain, kita juga dapat melihatnya dari garis bilangan ini. Sekarang kita akan menentukan pecahan senilai dengan menggunakan kotak panjang. Yang pertama, kita akan menentukan pecahan senilai atau sama dengan 1/2. Yang harus kalian lakukan adalah menggambar sebuah kotak panjang, lalu bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Gambarlah sebuah kotak panjang lagi yang panjangnya sama dengan kotak pertama. Lalu bagilah menjadi 4 bagian. Warnailah kotak yang lurus atau sejajar dengan 1/2 pada kotak pertama. Yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang lagi yang panjangnya sama dengan kotak pertama. Lalu bagilah menjadi 8 bagian. Warnailah kotak yang lurus atau sejajar dengan 1/2 pada kotak pertama. Yang terakhir, gambarlah sebuah kotak panjang lagi yang panjangnya sama dengan kotak pertama. Lalu bagilah menjadi 10 bagian. Warnailah kotak yang lurus atau sejajar dengan 1/2 pada kotak pertama. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan pecahan senilai 1/2. Nah, langkah yang pertama kita buat kotak panjang, kemudian kita bagi kotak tersebut menjadi dua bagian. Maka bagian yang satu kita beri warna hitam dan nilainya adalah 1/2. Selanjutnya kita gambar kotak yang sama dengan panjang yang sama, kita bagi menjadi 4 bagian. Lalu kita lihat bagian mana yang sejajar dengan 1/2 atau lurus dengan 1/2. Ternyata dua bagian lurus dengan 1/2. Nilainya adalah 2/4. Ketiga, kita buat kotak panjang yang sama, kemudian kita bagi menjadi 8 bagian. Kemudian kita lihat bagian mana yang lurus dengan 1/2 atau sejajar dengan 1/2, yaitu 4 bagian. Nilainya adalah 4/8. Begitu selanjutnya kita buat kotak yang sama, kita bagi menjadi 10 bagian, kemudian bagian yang lurus dengan 1/2 adalah 5 bagian. Nilainya adalah 5/10. Nah, Budina, misalnya kenapa kita harus membagi 4 bagian? Mengapa kita harus membagi 8 bagian? Mengapa harus membagi menjadi 10 bagian? Kalian bisa mencoba, misalnya kalian pengen tahu pecahan yang senilai dengan 1/2. Kalian bisa mulai dari buat 2 bagian. Kemudian kalian bisa melihat membuat kotak panjang yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kalau misalnya dibagi 3 bagian, tidak ada bagian yang lurus dengan 1/2, maka dilanjutkan dengan membuat kotak dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian mencoba membuat kotak yang dibagi menjadi 5 bagian. Kalau dari 5 bagian ini tidak ada yang lurus dengan 1/2, maka tidak ada yang senilai. Berarti buat dari bagian-bagian yang lain, misalnya dibagi 8, 10, dan seterusnya. Sekarang kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan 1/3. Lakukan hal yang sama dengan langkah yang pertama, namun 1/3 berarti kotak yang pertama dibagi menjadi 3 bagian. Nah, pertama, kotak panjang yang pertama dibagi menjadi 3 bagian karena kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/3. Nah, bagian yang satu itu diarsir atau diberi warna kuning, kemudian nilainya adalah 1/3. Buat lagi kotak yang panjang, kemudian bagi menjadi 6 bagian.
Kemudian lihat bagian yang lurus dengan 1/3. Ada 2 bagian, nilainya adalah 2/6. Kemudian selanjutnya bagi menjadi 9 bagian. Lihat bagian yang lurus dengan 1/3 ada 3 bagian. Nilainya adalah 3/9. Kemudian dibagi menjadi 12. Kemudian ternyata 4 bagian yang lurus dengan 1/3 nilainya adalah 4/12. Jadi pecahan 1/3 senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/9, senilai dengan 4/12. Sekarang kita akan mencoba menentukan pecahan senilai atau sama dengan 1/4. Lakukan langkah yang sama seperti langkah pertama, namun kotak panjang yang pertama kita bagi menjadi 4 bagian karena yang akan kita cari pecahan senilainya adalah 1/4. Nah, yang pertama, Budina sudah membuat satu kotak panjang, kemudian Budina bagi menjadi 4 bagian. Satu bagian Budina beri warna hitam, nilainya adalah 1/4. Kemudian, membuat lagi kotak yang sama dibagi menjadi 6 bagian, ternyata bagian yang sejajar dengan 1/4 adalah 2 bagian, yaitu nilainya 2/6. Budina buat lagi dengan dibagi menjadi 12 bagian, yang sejajar adalah 3 bagian, nilainya adalah 3/12. Kemudian buat lagi dibagi menjadi 16 bagian, dan yang sejajar adalah 4 bagian, nilainya adalah 4/16. Jadi, pecahan 1/4 senilai dengan 2/6, 3/12, 4/16. Artinya 1/4 sama dengan 2/6, 3/12, 4/16 nilainya sama atau besarnya sama. Nah, teman-teman, itu tadi yang dapat Budina sampaikan pada materi pecahan kali ini. Nah, kita akan berlatih pecahan saat Zoom meeting nanti bersama wali kelas masing-masing. Sampai bertemu di Zoom meeting bersama wali kelas masing-masing ya. Semoga materi yang Budina sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian. Budina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.